Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti menghadapi permasalahan. Dia diciptakan di atas muka bumi ini dengan problematika kehidupan. Tidak seorang pun yang lepas dari permasalahan. Terkadang permasalahan yang dihadapi permasalahan yang ringan. Namun terkadang permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan yang berat. Bahkan terkadang permasalahan tersebut sangatlah sulit untuk dihadapi sehingga terkadang seluruh pintu-pintu tertutup seakan-akan tidak ada solusi yang bisa dia dapatkan. Akan tapi seorang mukmin yang beriman kepada Allah harus optimis bahwasanya bagaimanapun beratnya permasalahan yang dia hadapi, bagaimanapun sulitnya problematika yang dia hadapi, pasti ada jalan keluar. Dia harus optimis karena Allah mengajarkan akan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan bagi dia makhraj, Allah akan berikan bagi dia solusi, jalan keluar. Bahkan bukan cuma itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Jika seorang mukmin tatkala berhadapan dengan masalah, kemudian dia merasa jalan telah buntu, maka perbaikilah ketakwaannya. Kembalilah segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kebuntuan tersebut, jangan-jangan tertutupnya jalan-jalan tersebut karena maksiat yang dia lakukan, karena kezaliman yang dia lakukan, maka kembali bertakwa kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan jalan keluar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara senjata seorang mukmin, silahul mukmin yang hendaknya selalu menyertai seorang mukmin dalam menghadapi segala permasalahan dan segala problematika adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Senjata yang sangat ampuh, senjata yang bisa mendatang berbagai macam keajaiban jika dipanjatkan dengan tulus dari hati yang sangat dalam, dengan penuh pengharapan dan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapati senjata tersebut sangatlah ampuh. Lihatlah para anbiya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang di puncak kesolehan, mereka juga menghadapi permasalahan. Mereka juga menghadapi kondisi-kondisi yang sangat genting, tetapi mereka memiliki senjata yang sangat ampuh, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, perang yang merupakan perang pertama antara ahli tauhid dengan ahlu syirk. Tatkala itu jumlah kaum muslimin hanya 300 sekian orang, sementara musuh 3 kali lipat, 1000 orang. Maka Rasulullah SAW di malam hari, tatkala para sahabat semuanya tidur, Rasulullah SAW salat malam. Kemudian tatkala di pagi harinya, tatkala mulai peperangan, maka Nabi SAW berduaan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sementara para sahabat yang lain berperang. Maka Abu Bakar berdoa kepada Allah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan beliau sampai-sampai selendang beliau, ridak beliau jatuh dari pundak beliau karena doa yang beliau yang panjatkan yang begitu penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau berkata, Allahumma intahlak hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, seandainya kami meninggal dunia maka engkau tidak akan disembah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma anjis wa'dak. Ya Allah,
penuhilah janjimu ya Allah. Tatkala itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kasihan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa dengan penuh pengharapan. Abu Bakar sudah selesai berdoa, Nabi masih terus berdoa. Maka Abu Bakar berkata, "Ba'dha munasyadatika ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sebagian doamu sudah cukup wahai Rasulullah, Allah akan mengabulkan doamu." Akan tapi Nabi tidak peduli. Nabi terus mengangkat kedua tangannya dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah turunkan firman-Nya, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Tatkala kalian beristighatsah kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan permintaan kalian dengan menurunkan 1000 malaikat yang datang berduyun-duyun. Kemudian lihatlah apa yang dialami oleh Nabi Ayub. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani adh-dhurr wa anta arhamur rahimin." Dan Nabi Ayub alaihissalam tatkala ditimpa dengan kemudaratan, tatkala diberi ujian oleh Allah dengan sakit yang sangat menjijikkan di sekujur tubuh beliau. Kemudian datanglah sebagian kaumnya menyenguk Nabi Ayub. Kemudian di antara mereka ada yang nyeletuk mengatakan, kalau Ayub tidaklah dia mengalami ujian tersebut, tidaklah dia diberi penderitaan oleh Allah kecuali karena ada maksiat yang dia lakukan. Maka tatkala itu hati Nabi Ayub tersentak, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat kesulitan yang dia hadapi tersebut dengan mengatakan, "Anni massani adh-dhurr." Dia mengatakan, "Ya Allah, aku mengalami penderitaan." Nabi Ayub menunjukkan kerendahannya dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Anni massani adh-dhurr." Ya Allah, aku sedang dialami dengan penderitaan. Aku mengalami kesulitan ya Allah. "Wa anta arhamur rahimin." Dan engkau adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa kata Allah? "Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurr." Maka kami pun mengabulkan permintaannya dan kami menghilangkan kependeritaan yang dia rasakan. Dengan satu ucapan yang tulus dari Nabi Ayub alaihissalam yang keluar dari hati, maka menghilangkan penderitaan yang dia rasakan. Lihatlah Nabi Yunus alaihissalam. "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan Nabi Yunus alaihissalam tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditelan oleh ikan paus, maka dia pun berada dalam 3 kegelapan: kegelapan malam, kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan paus. Maka dia berkata, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dia mengatakan, "Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastajibna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami pun mengabulkan permintaannya. Fastajibna lahu, kami mengabulkan permintaannya. Wa najainahu minal gham, dan kami menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari kesulitan yang dia hadapi. Kemudian kata Allah, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Seakan-akan Allah berkata, "Wahai kaum mukminin, dikabulkannya doa bukan hanya untuk khusus Nabi Yunus alaihissalam, tetapi berlaku bagi setiap mukmin. Oleh karenanya Allah berkata, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Dan demikianlah kami menyelamatkan kaum mukminin. Maka setiap mukmin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan kemudaratannya, akan diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau bukan Nabi Nuh alaihissalam termasuk orang-orang yang bertasbih, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berada dalam perut ikan paus tersebut sampai hari kiamat. Seandainya dia tidak berdoa kepada Allah, Allah tidak akan selamatkan dia. Allah tidak akan menghilangkan kesulitan yang dia hadapi, akan tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, betapapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah lupakan doa. Benar kita berusaha mencari solusi, mencari jalan keluar. Tapi solusi yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita meremehkan doa. Sungguh doa akan mendatangkan berbagai macam keajaiban. Bayangkan, begitu masalah besar masalah yang kita hadapi, ternyata terkadang dengan satu ucapan yang tulus di tengah malam kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aliran air mata, maka penderitaan yang selama ini kita hadapi bisa dihilangkan oleh Allah dengan sekejap. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang Allah jika menghendaki sesuatu mudah bagi Allah, tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ingat nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala,
atahza' bid-du'a'i wa tasdarihi wa ma tadri ma sana'a ad-du'a'u sihamul laili la yukhti walakin lahal amadu walil amadin qida'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apakah kalian mengejek doa dan meremehkan doa? Sungguh kalian tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu ibarat anak panah yang dilepaskan di malam hari, pasti akan kena sasaran. Meskipun ada waktunya, namun satu saat akan mengenai sasaran tersebut. Betapapun kita berdoa, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang kita harus menanti jawaban, akan tapi pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, di antara maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, Allah menawarkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Allah menginginkan para hamba-hambanya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni. Kata Allah, berdoalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Allah yang menyuruh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyuruh kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya astajib lakum, aku akan memenuhi permintaan kalian. Kalau manusia semakin banyak kita minta, dia semakin menjauh. Semakin kita, ya, merendah di hadapan dia, maka semakin hina di hadapan manusia tersebut. Itu sifat manusia. Adapun Allah tidak. Innahu huwal barrur rahim. Dialah Allah yang maha baik dan maha penyayang. Semakin seorang merendah di hadapan Allah, semakin seorang banyak minta kepada Allah, maka dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menawarkan untuk diminta. Allah yang menawarkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Lantas kenapa kita ragu untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita masih malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Terutama tatkala kita sedang sujud. Udu Allah, berdoalah kalian tatkala kalian sedang sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang sangat dekat dengan Rabb-Nya tatkala sedang sujud, tatkala dia menghinakan dirinya, tatkala dia meletakkan tempat posisinya yang paling mulia, kepalanya dia letakkan rata dengan tanah dengan penuh merendah, tatkala itu dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu saat yang sangat tepat untuk dia berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia curhat, mengeluarkan seluruh isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah yang menawarkan untuk dimintai. Maka jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu untuk merendah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Rabb kita Al-Barrur Rahim adalah zat yang maha baik dan zat yang maha penyayang. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أهلك عدوهم اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين عليك باليهود الغاصبين اللهم أهلكهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم من تحت أقدامهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة. Stawu wa'tadilu, lurus dan rapatkan. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله أكبر.